Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Budi dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang telah saya lakukan yang berjudul Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. Nah, apakah arti pembaharuan dalam Islam? Pembaharuan atau modernisasi identik dengan sesuatu yang baru, sehingga dianggap lebih cocok, lebih baik, lebih hebat, dan lebih maju dari keadaan sebelumnya, dan dianggap sebagai solusi untuk situasi terkini. Nah, sedangkan pembaharuan dalam Islam disebut dengan tajdid. Tajdid menurut ulama salaf yaitu menghidupkan kembali ajaran salaf al-soleh, memelihara nas-nas, meletakkan kaidah-kaidah yang disusun untuknya, dan meletakkan metode yang benar untuk memahami nas tersebut dalam mengambil makna yang benar yang sudah diberikan oleh ulama sebelumnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa arti pembaharuan dalam Islam itu yaitu menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam yang diberikan oleh ulama-ulama terlebih dahulu. Kemudian dasar Al-Quran tentang pembaharuan terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kenapa Quran surat Ali Imran ayat 190 ini termasuk ke dalam ayat tentang pembaharuan? Karena terdapat kata ulil albab. Ulil albab di sini bermakna orang yang berakal. Bermakna juga orang yang berakal itu adalah orang yang mau berpikir, orang yang mau berusaha untuk maju. Nah, di mana pembaharuan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir dan orang-orang yang mau berusaha untuk maju. Maka Quran surat Ali Imran ayat 190 ini termasuk ke dalam ayat tentang pembaharuan. Selanjutnya, bagaimana awal mula munculnya pembaharuan pemikiran dalam Islam? Umat Islam pada saat itu mengalami masa kemunduran yang berabad-abad lamanya. Mengalami masa kemunduran yang sangat lama. Sehingga muncullah gerakan yang dipimpin salah satunya oleh murid Ibnu Qayyim. Murid Ibnu Qayyim ini memimpin dan ingin melakukan pembaharuan. Dipimpin salah satunya oleh muridnya Ibnu Qayyim dan melakukan pembaharuan. Nah, apakah yang mendasari Ibnu Qayyim salah satunya untuk melakukan pembaharuan? Jadi tidak mungkin ada pembaharuan kalau tidak ada pemicu gitu. Apakah faktor pendorong yang menjadikan atau memunculkan pembaharuan pemikiran dalam Islam itu? Yang pertama yaitu paham tauhid. Jadi pada saat itu umat Islam memiliki paham tauhid yang berbeda-beda dan bercampur, sehingga paham yang berbeda-beda ini menimbulkan kekufuran atau kemusyrikan gitu, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya, tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang benar. Salah satu contohnya yaitu adalah umat Islam pada saat itu menyembah orang-orang yang suci. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu umat Islam pada saat itu memiliki sifat jumud. Apakah sifat jumud itu? Sifat jumud yaitu sifat yang tidak mau berusaha, tidak mau berpikir. Jadi
Kalau zaman sekarang mah maunya enak saja gitu, tidak mau berpikir, tidak mau berusaha untuk maju gitu. Tidak mungkin akan ada pembaharuan ataupun perubahan ketika umat Islam itu tidak mau berpikir, tidak mau berusaha untuk maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Islam pada saat itu berpecah belah. Nah, ketika umat Islam berpecah belah, maka tidak akan terjadi perubahan dan pembaharuan gitu. Karena apa? Karena umat Islam sendirinya juga berpecah belah gitu, tidak akan ada pembaharuan gitu. Nah, salah satunya penyebab berpecah belahnya umat Islam pada saat itu adalah yaitu tadi poin yang pertama, karena perbedaannya paham tauhid dan menyebabkan umat Islam itu berpecah belah, menyebabkan pertengkaran gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, faktor pendorong yang keempat yaitu adanya perang antara kerajaan Utsmani dan bangsa Eropa, di mana kerajaan Utsmani itu sering ataupun selalu mengalami kekalahan dari bangsa Eropa gitu. Nah, kemudian kerajaan Utsmani ini berpikir gitu, kenapa kerajaan Utsmani selalu mengalami kekalahan dari bangsa Eropa? Nah, setelah dipikirkan bahwa kerajaan Utsmani ini kalah teknologi, kalah strategi militer oleh bangsa Eropa, sehingga kerajaan Utsmani itu mengalami kekalahan yang berulang-ulang seperti itu. Nah, kemudian adalah inisiatif ataupun keinginan untuk berubah gitu, dan melakukan perubahan dan melakukan pembaharuan. Nah, itu faktor yang keempat, karena seringnya kerajaan Utsmani mengalami kekalahan perang dari bangsa Eropa. Kemudian peran tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Jadi tokoh pembaharu dalam dunia Islam itu memiliki berbagai peran. Yang pertama yaitu untuk mencetak kader-kader umat yang mampu berbuat bagi kepentingan Islam dalam kehidupan di masa mendatang dan erat kaitannya dengan pendidikan. Jadi hal yang pertama yang dilakukan yaitu mencetak kader-kader umat yang mampu berbuat bagi kepentingan Islam, khususnya di bidang pendidikan. Karena apa? Karena ketika umat Islam itu berpendidikan, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang berpikir ataupun menjadi cendekiawan Muslim, orang-orang yang mampu berpikir, orang-orang yang mau berusaha untuk maju. Kemudian yang kedua yaitu mendharma baktikan dirinya dalam proses perjalanan kehidupan. Jadi melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas bermasyarakat dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Intinya yang kedua itu adalah bakti kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengcounter praktik kehidupan yang tidak benar dan meluruskannya ke jalan yang benar, mengemukakan gagasan kreatif mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang kebudayaan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang kebudayaan serta peradaban, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat. Kemudian menyadarkan untuk mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan menuju kemajuan, kemakmuran bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Itu peran tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Kemudian selanjutnya tujuan dan ciri-ciri para pembaharu dalam Islam. Secara umum para pembaharu itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi apa tujuannya? Tujuannya yaitu ingin memurnikan ajaran Islam atau membangkitkan nama baik Islam. Karena kan umat Islam pada saat itu telah menyelewengkan ajaran agama Islam. Jadi ajaran Islamnya itu tidak benar ataupun tidak sesuai gitu. Nah, jadi secara umum tujuannya itu sama, ingin memurnikan ajaran Islam atau mengembalikan ajaran Islam yang benar gitu.
Nah, kemudian untuk ciri-ciri para pembaharu dalam Islam itu, yang pertama itu memiliki pikiran yang jernih, kemudian wawasannya luas, memiliki sikap yang konsisten, kemampuan menganalisa hal-hal mana yang melampaui batas dan mana yang akan menghantarkan kepada tujuan, kemudian mampu memelihara keseimbangan, memiliki kekuatan berpikir, berani dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan zaman, memiliki kemampuan memimpin, memiliki kemampuan berijtihad, kemudian memiliki kemampuan untuk membangun dan membina masyarakat, dapat membedakan ajaran Islam dan ajaran jahiliyah. Kemudian seorang muslim yang memiliki keimanan, pandangan, pemahaman, dan perasaan yang benar tentang Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh pembaharuan dalam Islam terhadap dakwah. Jadi adakah pengaruh pembaharuan terhadap dakwah gitu intinya? Ada ya. Jadi pada saat itu istilah gerakan dakwah itu ada sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul ataupun sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, Rasulullah SAW melalui penanaman pemikiran dan akidah, melalui penanaman pemikiran akidah dan syariat ya, beliau itu melakukan berbagai perubahan, melakukan berbagai pembaharuan. Salah satunya contohnya yaitu mengubah pikiran bangsa Arab dari memiliki pemikiran yang dangkal menjadi memiliki pemikiran yang sangat jernih dan sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Sehingga Rasulullah SAW itu berhasil melakukan pembaharuan dan perubahan yang menyebabkan Islam itu tersebar di seluruh penjuru dunia dan sampai di bumi Nusantara ataupun di Indonesia, negara kita ya. Setelah itu maka umat Islam ataupun Islam itu mengalami masa kemajuan ataupun masa-masa emas. Karena apa? Karena berkembang pesatnya Islam gitu, secara pesat sampai di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian setelah berabad-abad lamanya mengalami masa kemajuan ataupun masa keemasan, tibalah saatnya Islam itu mengalami gerakan dakwah. Gerakan dakwah Islam itu mengalami pasang surut. Hal ini terjadi ketika setelah lama Rasulullah SAW wafat gitu. Nah, dimulai dari umat Islam itu kehilangan pemerintahan terakhir yang melindungi mereka. Siapa pemerintahan terakhir yang melindungi mereka? Yaitu Khilafah Islamiyah Utsmaniyah, tumbang di masa Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disitulah gerakan dakwah itu mengalami pasang surut ataupun Islam itu mengalami masa-masa sulit ataupun masa-masa kemunduran. Di sisi lain, ketika mengalami masa sulit, maka lahirlah berbagai tokoh mujadid ataupun pembaharu, dan lahir pula gerakan-gerakan dakwah baru seperti salah satunya yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah baru, salah satu gerakan dakwah Muhammadiyah, salah satunya Muhammadiyah. Nah, kemudian siapakah tokoh mujadid tersebut? Salah satunya tokoh yang melakukan pembaharuan yaitu Muhammad Abduh, murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Beliau melakukan pembaharuan ketika umat Islam mengalami masa-masa sulit ataupun masa-masa kemunduran. Kemudian yang selanjutnya biografi Muhammad Abduh. Nah, setelah kita tahu bahwa Muhammad Abduh itu tokoh pembaharu dalam dunia Islam, maka marilah kita kenalan gitu. Marilah kita mengetahui biografi Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh itu dilahirkan pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah di Mahallah Nasr. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah yang berdarah Turki, dan ibunya Junainah binti Utsman Al-Kabir
Nah, sampai usia 10 tahun Muhammad Abduh itu dididik dalam lingkungan keluarga ya. Nah, setelah itu beliau belajar di Masjid Syekh Ahmad di kota Tanta yang terkenal mempunyai spesialisasi dalam kajian Quran. Nah, kemudian setelah dari Tanta, ia belajar pada pamannya Darwisi Khoder. Dan pada tahun 1866 beliau belajar di perguruan tinggi Al-Azhar di Kairo. Itu sekilas tentang biografi Muhammad Abduh. Nah, selanjutnya, apa saja pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini? Nah, kita bertanya-tanya ya, banyak yang dilakukan, pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh pada saat itu. Nah, yang pertama, pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh itu di bidang agama. Yang pertama di bidang agama ya, karena agama itu yang pertama harus dilakukan perubahan gitu. Nah, apakah ide pembaharuan di bidang agama yang dilakukan oleh Muhammad Abduh? Yang pertama yaitu ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, beliau bagi menjadi 2 kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Jadi beliau membagi Al-Quran dan hadis itu menjadi 2 kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Di mana ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan muamalah yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua, beliau sangat melarang keras terhadap poligami dalam perkawinan. Nah, itu perubahan yang dilakukan di bidang agama. Beliau melarang keras terhadap poligami dalam perkawinan. Kemudian beliau menentang bid'ah dan juga menentang sogok menyogok. Kalau sekarang itu ya sogok menyogok lah. Beliau sangat menentang sekali terhadap sogok menyogok. Dan beliau juga sangat menentang terhadap sikap boros dan kikiri yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu pembaharuan yang dilakukan di bidang agama. Kemudian yang kedua yaitu pembaharuan di bidang pendidikan. Nah, apakah pembaharuan yang dilakukan di bidang pendidikan itu yang dilakukan oleh Muhammad Abduh gitu? Jadi perubahan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, kan Muhammad Abduh itu dulu ataupun kuliah ya, atau bukan kuliah sih, belajar ataupun mengenyang pendidikan di Universitas Al-Azhar ya. Nah, beliau melakukan pembaharuan di Universitas Al-Azhar dan bersifat radikal. Bagaimana bersifat radikalnya? Beliau menciptakan metode-metode baru yang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, program pembaharuan pendidikan yang dilakukannya adalah memahami dan menggunakan ajaran Islam dengan benar. Nah, kemudian beliau mengkritik ya, bukan hanya itu, beliau juga mengkritik sekolah modern yang diciptakan oleh bangsa asing dan juga sekolah yang didirikan oleh pemerintah, di mana menurutnya sekolah yang didirikan oleh bangsa asing itu memaksa siswanya untuk mempelajari Kristen. Sementara sekolah yang didirikan oleh pemerintah itu tidak memasukkan ajaran agama ke dalam kurikulumnya. Jadi bertolak belakang gitu. Pendidikan yang diciptakan oleh bangsa asing itu memaksa siswanya untuk mempelajari Kristen, sementara sekolah yang didirikan pemerintah itu tidak memasukkan ajaran agama ke dalam kurikulumnya gitu. Dan di sisi lain juga sekolah-sekolah agama itu tidak memberikan kurikulum modern gitu. Oleh karena itu, ia mengusahakan pembaharuan kurikulum di Universitas Al-Azhar pada saat itu. Ia memasukkan ilmu modern. Karena apa? Karena menurutnya ini akan memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan usaha pembaharuan dalam Islam. Bukan hanya itu, di sekolah militer, kesehatan, administrasi, perindustrian, pendidikan, dan sebagainya juga perlu diberikan pendidikan agama yang kuat. Nah, sehingga semuanya bisa seimbang gitu. Nah, itu pembaharuan yang dilakukan di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pembaharuan di bidang hukum. Nah,
Menurut Muhammad Abduh, dalam mengeluarkan fatwa itu tidak terikat dengan pendapat ulama terdahulu ataupun tidak terikat pada mazhab gitu, pada mazhab masa lampau gitu. Nah, beliau itu berpendapat bahwa ajaran-ajaran Islam itu perlu diberi interpretasi baru gitu, dan pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya, ataupun pintu argumentasi itu harus dibuka selebar-lebarnya. Karena apa? Karena ijtihad menurut pendapatnya itu bukan hanya boleh, jadi malahan penting dan perlu diadakan gitu ijtihad itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembaharuan di bidang politik. Nah, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dicapai melalui pembaharuan umat. Jadi Muhammad Abduh itu sangat menolak terhadap revolusi, karena pembaharuan melalui jalan evolusi katanya akan lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu ia menghendaki sikap konfrontatif terhadap penjajah. Nah, itulah pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Jadi beliau melakukan pembaharuan di 4 bidang. Yang pertama di bidang agama, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang hukum, dan terakhir bidang politik. Nah, oke. Syukron. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.